kanan ini ngambil Cloud dulu gak? Oh Nah, Brody. Brody yang udah mereka amankan. Yap, dua Kabuki hero terakhir. ya kiri ya. Kabuki main Cloud. Jarang sih terlihat. Iya, atau Clean. Kabuki Clean sering. Kabuki Cloud atau bahkan Kabuki Chou. We never know. Kabuki dari arah Yuzong. Ya karena kalau Kabuki sendiri kan hero-nya juga meliputi sampai ke fighter ya. Salah satunya Yuzong itu pun bisa dikeluarkan juga. Apalagi sekarang penggunaan dari Yuzong itu sendiri. Oke, terdengar sudah ada lagi dua I'm hero. Princess of Lightning. Balik cewek tuh. Emang cewek kan tadi suaranya. Iya kan, Itu jelas I'm Princess banget, of Pak. Lightning. Ya, kan? Nih kita lihat nih. 3, 2, 1. Masih malu-malu hero-nya memang Pak. Never extinguishes. Itu apa ya? Bahasa Inggris kalau di Bahasa gua Inggris. bahasa no, Beatrix. Nah, Oh, Edit. Beatrix dan juga Edit. Edit ternyata yang menjadi pilihan untuk Godiva sepertinya. Akan digunakan menjadi roamer kah? Kan gua bilang I'm Princess tuh Edit maksudnya. Kakak Pak. Hah? Kakak aja lah jurus-jurusnya kan nama orang. Kakak ada. Oke, tapi tentunya kali ini dari posisi tim Alter Ego Esports mereka menggunakan Masha sebagai Ini dia match pertama kita di hari ini di game yang pertama presented by BCA. Jadi let's go. Langsung saja di mana kedua tim ini pasti dari masing-masing player ya. Itu udah akan langsung mengisi lagi ke role-nya, ke positioning-nya. Di tengah antara dua hero dari masing-masing tim pun sudah beradu aja level 2 pun udah diamankan oleh Parsha. sangat-sangat mending sekali nampaknya kali ini. Dan bahkan kita lihat di mana dari tim Aura Fire Fluffy agak sedikit tertinggal dari skill laning phase-nya. Karena Alter Ego Esports mereka lihat pergantian rosternya kali ini agak cukup mengejutkan para pemain dari tim Aura Fire nampaknya. Oke, masalahnya juga dengan adanya Masha yang seperti ini, belum lagi dari Beatrix, beberapa source yang dimiliki oleh Beatrix udah di-nerf, udah dikurangin pula. Kemungkinan besar Masha akan menjadi satu sosok yang sangat mengganggu, setidaknya berhasil mengusir Beatrix pergi menjauh dari rekan-rekannya. Kehilangan damage dealer jatuh ya. Menurut gua kalau misalnya dari Beatrix yang sekarang aja, itu mungkin yang lebih terasa nerfnya itu ke arah ultimate-nya. Ya. Tapi kalau misalnya dari segi basic attack dan bahkan kalau dia bisa early-nya dapat tetap menang, itu nggak bakal berpengaruh banyak sih kalau menurut gue, tetap overpower kalau menurut gue untuk seorang Beatrix. Iya, cuman dari Masha sendiri ya kita tahu bahkan dari Beatrix yang memang belum di-nerf sampai sekarang aja, Masha menjadi satu sosok utama yang bisa dibilang adalah tier S-nya untuk mengganggu Beatrix. Dia mengusir mundur. Bisa dia menggunakan Thunderclap-nya, dia maju, dia usir Beatrix, Beatrix pergi menjauh dari rekan-rekannya, jadi rekan-rekannya kehilangan damage dealer utama tambahan yang bisa mereka dapatkan dan itu akan menjadi momentum yang baik untuk Alter Ego di atas kertas ya. Teorinya. Yes, bahkan kalau bisa kita lihat sendiri di arah top lane mereka sudah standby setup untuk team fight menuju ke arah Turtle dan bahkan tentunya tadi Lita kita lihat dan presented by Lita. Di sisi sebaliknya ini akan ada Turtle yang akan coba didapatkan oleh para pemain dari tim Aura dan juga Alter Ego. Setup telah dikeluarkan Vesagar, Monster masih ke arah belakang dan Palantir counter. Turtle berhasil diamankan. Fataleng tidak berhasil karena di sisi sebaliknya tangan Vesagar yang terlalu dive in dan Monster akan menjadi pilihan selanjutnya untuk para pemain tim Aura Fire. 1-1 dan Rasi Sena bahkan juga menjadi point kill yang cukup mahal. Bukan hanya itu, para pemain dari tim Alter Ego mereka akan kehilangan 3. Perkehilangan 3 ini bukan hal yang baik nampaknya Pak Pulung dan nampaknya Turtle Game Prison by Lita tadi kita sudah lihat berhasil diamankan oleh Aura dengan lethal dengan Alter Ego Esports dengan lethal counternya. Ya betul, belum lagi tadi untuk first blood-nya sendiri kan terlihat presented by BCA. Ini adalah replay presented by Grab, langsung aja karena mereka kayak terpisah-pisah Pak lo ujungnya. Walaupun tadi udah terlihat lagi ada fatal link yang dikeluarkan, cuman ujung-ujungnya tiap pemain dari Alter Ego Esports mereka tertinggal sendirian, mereka berhasil diamankan dan ada aksi yang cukup maksa. Dari Alter Ego, maksa banget. Bahkan tentunya first blood preset by BCA tadi juga sudah terjadi. Dan ini dia yang Aura Fire yang sudah diunggulkan dengan 3 poin kill yang sudah diamankan. Rotasi yang terjadi kali ini bahkan membuat para pemain dari tim Alter Ego agak lebih sabar dan menahan sedikit gameplaynya. Yang mungkin kita lihat di early game tadi dari seorang Fluffy sedikit kalah leaning phase dengan seorang Monster. Tapi kali ini nampaknya ini akan berbalik kembali, Fatalita dikeluarkan, have to say, Tyrosan Rise, apakah Hehehe, Fire Strike, tercancel oleh Godiva. Godiva tidak bisa diselamatkan kembali, no more flicker for Godiva.
Sulit banget Godiva tadi berusaha untuk bisa masuk menambahkan lagi ya sepertinya untuk pertahanan tubuhnya dengan adanya ultimate yang memang sudah dia keluarkan. Namun untuk kali ini coba lihat directnya. Hai, mencoba maju menghantarkan damage-nya tapi masih gagal dan juga Emi masih standby di area tersebut tapi Pakito santai dulu belum mau keluar hanya melihat dari kejauhan tapi sesaat lagi dia akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Turtle Camp by Lita sudah terbuka dan bahkan ada Rasi Sena dan juga Sang Godiva. Tapi lihat retribution tidak cukup karena lethal counter berhasil mengamankan satu buah turtle. Bukan hanya itu, di sisi sebaliknya dia mendapatkan 1 poin kembali atas seorang Godiva. Yap. Ini dari Ami sendiri juga udah melakukan sebuah pergerakan lagi, akankah bersatu dengan rekannya di mana untuk kali ini Masya akankah mendapatkan, namun sejauh ini dia masih plating begitu saja. Pakito udah hadir kembali 1v1 situation tapi Balmond terlihat sudah akan mengamankan belakang satu. Gold buff, lethal counternya masuk, gold buff berhasil diambil dari networknya. Alter Ego sekarang berhasil memimpin lagi. Cukup, tadi mereka sempat ketertinggalan loh. Mereka sempat tertinggal dengan adanya 3 player berhasil diamankan setelah dari Lord yang turtle yang pertama. Namun sekarang mereka udah mendapatkan momentumnya kembali. Oke, tapi lah Fed Aztec keluar, tapi bukan itu masalah utamanya. Rasi Sena memilih untuk mundur, tidak mau melakukan dive in, tidak mau commit karena ada satu buah Purify Gaming. Di sisi sebaliknya, seorang Kabuki juga memiliki satu buah flicker yang masih diperhitungkan oleh seorang Rasi Sena. Tapi ini akan menjadi cukup berbahaya ketika Fluffy sudah melakukan rotasi ke arah mid lane. Karena bisa saja mereka akan mencoba melakukan push atau teamfight ke arah bottom lane. Godiva di garis depan, Rizal dari bottom lane, agak sedikit terdistraction. Tapi lihat dengan Consumer berhasil memukul atau menggertak para main dari tim Aura Fire dari Alter Ego Esports. Terperangkap dari seorang Amy. Amy too strong, Amy masih bisa balik mundur ke arah belakang. Yap, Rasi Sena belum ada flicker. Andai dia punya flicker, kayaknya akan ada sesuatu yang berbeda. Tadi dia bisa aja dia langsung maju ke depan, dia bisa mengeluarkan fatalingnya. Karena sejauh ini dia pun masih menahan di dalam rumputan. Belum ada fight yang benar-benar cukup berarti dari apa yang sudah kita lihat beberapa menit ini. Oke, tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utama dari Alter Ego adalah gimana cara dia melakukan trigger terhadap Purify Gaming. Pada saat dikeluarkan, Godiva bergerak belakang, lethal counter miss! Cepatkan gocekan dari Godiva agar berhasil membuat dirinya selamat di balik itu semua. Dengan ada satu buah team fight terjadi, Fluffy masih melobby bersama dengan Master dan Turtle Camp by Lita. Kali ini nampaknya Aura agak diunggulkan. Sedangkan Amy akan dipaksa untuk ke arah belakang. Nah, konsep fight ke arah belakang dan Monster. Terkena damage dari seorang Hai yang harus calculate. Nomor flicker, nomor retribution, dan Amy ter-take down. Membuat Alter Ego kali ini kehilangan banyak soft skill dan banyak banget kita lihat yang kerugian didapatkan atas team fight yang terjadi di depan sana. Jadi damage-nya Hai berasa banget tadi ya. Iya, itu bahkan dia. untuk Balmond sendiri juga memang tidak cukup kuat untuk menahan dengan adanya deretan item yang memang sudah terlihat. Turtle berhasil mereka ambil, Hunter Strike, only Hunter Strike menjadi satu damage utama yang ada di dalam tubuh dari Hai itu sendiri, dari daerah itu sendiri. Tapi ini kita lihat dari itemnya di mana daerah langsung fokus dia ke Hunter Strike. Dia butuh moving speed, dia butuh penetration, tapi dia tidak lupa respect dengan adanya seorang Rizal. Tapi sebelum adanya anti-Quiras, udah jadi Malefic Roar terlebih dahulu seorang Rizal yang nampaknya tetap akan tembus untuk dari seorang Hai. Kalkulasi kali ini Hai, dia nggak bisa main front to back lagi. Dia harus main melakukan flanking dari sisi samping dan dia tidak bisa lagi untuk masuk langsung dari depan. Oke. Ini dengan adanya yang udah mereka lakukan, Godiva dan juga Fluffy, mereka masih santuy, mungkin hanya berdiskusi dulu di tengah tuh ya. Woi bro, aing lapar, kira-kira ada diskon yang bisa aing dapatkan tidak? Ada dong, makanya jajan dong bro, sambil nobar PP, order Grab, diskon 50%. Cuma ada di Grab dan Fatal watch out, Rasi Sena berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi bukan hanya itu, problematikanya adalah di mana Monster dia melakukan flanking ke arah belakang, fokus ke arah seorang Kabuki. Terlihat Monster melakukan flanking yang ternyata hanya untuk menakut-nakuti atau mencoba untuk melakukan sandwich. Nih bisa dibilang gimana ya? Mereka udah dapat 1 tapi itu adalah hal yang cukup baik untuk Alter Ego. Mereka menahan, mereka sabar. Mungkin komando yang udah dihantarkan oleh Rasi juga seperti itu. Mereka akan mundur terlebih dahulu mencari momentum lain lagi. Karena objektif mereka udah berhasil mendapatkan 1 otot di bagian bawah. Masya sudah bergerak memanjangkan lane-nya di lane yang cukup jauh. Tapi Balmond
memancing siapapun siap untuk maju ke bagian depan. Lalu coba lihat, ada satu player tapi Mal berhasil langsung diajukan dengan sangat cepat walaupun dirinya tersabut dan gagal hilang semuanya. Itu dia jepitan mau triple kill didapatkan seorang Kabuki. Dan bahkan ini dia sandwich moment by Aura Fire. Membuat Alter Ego kehilangan 4 pemainnya, tersisa seorang pusat. Dan ini dia Lord Kim nampaknya telah terlihat Prison by Samsung Galaxy Series. Yap, ini bisa dibilang sekarang untuk pemain dari Aura Fire pun mereka sudah sangat menguasai sekali. Mereka sangat mendominasi apapun yang mereka miliki barusan. Team fight yang memang terjadi seperti tidak ada perlawanan yang sangat-sangat berarti dari Alter Ego karena memang terpisah. Mereka satu persatu berhasil ambil tapi Jehe itu yang gue pikir dia terakhir keluar dari rumput tersebut, terakhir pergi dari rumput tersebut. Ada satu strategi yang bisa dia keluarkan ataupun ada satu kejutan tapi ternyata dia hanya menunggu dan menunggu tapi di saat dia keluar langsung hilang tadi. Lenyap banget loh Jehe. Itu dia yang aku bilang. Gue pikir ada sesuatu loh dia nahan di situ. Gak bisa, kenapa aku hitung menurut aku. Kalau udah di samping atau di jungle sekalipun sekarang kastanya udah sama. Dan bahkan menurut aku lebih berbahaya di samping. Karena dia udah punya sword skill untuk skill escape mechanism. Dia punya flicker atau enggak dia punya sprint. Itu balik lagi ke penggunaan hero itu. Tapi yang bisa dipastikan dengan adanya Pakuito sebagai bukan jungler. Dia bisa banget untuk melakukan flanking sandwich seperti tadi untuk berkali-kali. Jadi untuk Alter Ego Esports malah mereka harus berhati-hati dengan backline-nya. That's why Godiva tidak pakai hero yang bisa nge-dive in ke arah belakang. Dia mengandalkan seorang Fluffy-nya di sana. Yap, ini antara Masya ada juga Pakito terus. Damage-nya masuk terus setidaknya. Untuk kali ini Masya-nya berhasil tercicil dengan begitu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Pakito. Tapi di atas berputar dengan Cyclone Sweep menghilangkan satu wave minion. Ada Pedasa di bagian belakang. Belum ada fatality terlihat sejauh ini karena dari Rasi Cena pun tetap berada di belakang. Sabar belum mau maju. Dan harusnya ini masih super minion yang pertama. Yang terakhir nih. Dia masih ada super minion yang terakhir. Masih bisa melakukan team fight. Tapi bukan apakah itu pilihan mereka. Amy jangan bisa dia di pick off. Kalau dia bisa di pick off. Ini akan sudah dipastikan satu batu retro top lane akan pecah untuk seorang Amy. Ini belum lagi ya. Mereka nantinya juga mungkin akan berhasil ini jauh lagi ke late game ke bagian belakang dimana untuk dari masing-masing hero juga udah akan stabil, udah akan sama contoh Balmond dan juga dari itu sendiri. Tapi akankah Aura Fire bisa memanfaatkan nih high ground yang emang benar-benar mereka punya satu hero yang jaraknya jauh banget dan itu tidak dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports. Apalagi kalau Masyanya bisa jaga jarak, untuk Parsyanya bisa jaga jarak kan. Akan bingung banget JH-nya. Yes, betul banget. Parsanya bisa jaga jarak, JH bingung. Tapi nampaknya kalau menurut aku pribadi, JH emang punya ultimate Pesager itu udah paling bagus ya. Iya. Tapi jangan dipakai di awal. Jangan dipakai di awal. Bisa nggak dia dapat ultimate-nya? Bisa. Kalau Pesagernya ada di belakang mulu, itu kan menjadi PR-nya. Tapi sekarang kalau menurut gue bisa. Kenapa? Karena posisinya dari tadi Pesager selalu terbuka. Dan bahkan di rumput sekalipun dia rumput yang tidak terlalu terpaut jauh. Karena posisinya owning dari Aura Fire yang membuat Pesager pede banget. Terjaga, dia punya Purify, jadi dia nggak takut. Bahkan kalau bisa dibilang, dia nunggu Rasi Sena masuk ke dia. Oke. Dengan flickernya. Dia sengaja akan nge-trigger semua source skill yang dimiliki dari seorang Rasi Sena. Tapi informasi telah diberikan. Hai, ada di depan sana bilang Rasi Sena, watch out! Langsung dengan fatality dikeluarkan. Hai, masih bisa diselamatkan. Tapi lihat, posisi di belakang akan ada seorang Flavi. Flicker tadi keluarkan Razel. Catch it to it. Dan one last punch. Membuat Flavi mendapatkan Razel. Keuntungan banyak. Tapi Flavi nampaknya tidak akan membiarkan JHH bertahan hidup. Dan ini dia. Sakit banget. Langsung menuju ke wipe out. Tapi nampaknya dia lupa kalkulasi terhadap Arcane Strike yang dimiliki dari seorang JHH. Oke, hampir saja bisa mendapatkan satu player lagi tadi dari Flavi. Tapi setidaknya Flavi menjadi abang-abangan yang memang mengusir mundur siapapun pemain dari Alter Ego. Semuanya bisa dia rontokkan. Tapi balik lagi efek Verify membuat dia kebingungan. Sakit loh itu barusan Valentina. Verify, again, Arcane Strike, again. Sulit untuk di-reach. Jangan lupakan dari seorang Fluffy membutuhkan Oracle, Magical Damage dan Absolute Damage. Bakal dari Amy, Lord Camp, Samsung Galaxy Series. Kali di arah bottom lane. Membuat para main dari tim Alter Ego masih coba untuk mengawasi pergerakan dari tim Aura Fire. Yap, ini belum ada yang mau maju ya. Bahkan di bagian atas coba lihat. Ada dua orang yang manjangin lane. Ini sayang banget gak sih? Oke, tapi Lopedasek dapatkan, dapetin satu Amy.
Nomor retribution, nomor lethal counter. Dan sudah dipastikan Lord yang bottom lane diamankan oleh tim Aura Fire. Iya, dan sekarang ini apapun yang dilakukan oleh Alter Ego barusan membuat gue bingung ya. Kenapa? Karena ada 2 orang yang manjangin lane di bagian atas. Dan itu kemungkinan mereka tidak mau melakukan fight. Tapi ternyata tadi Balmond yang maju, ada Fatali yang dikeluarkan pula. Tapi Ryzelnya mengeluarkan ton apa memori, tapi dirinya malah tertangkap basah dan hilang pula. Semakin tidak terarah, semakin ngeblur lagi apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Oke, where are you going, Ryzel? No flicker, tapi dia terlalu dive in. Tapi bukan itu masalah utamanya. Posisi terbuka untuk seorang monster, mencari di mana Vesager berada, tapi nampak Vesager sudah mengatasi itu dan bahkan Flavi gak menutup pergerakan seorang monster dengan sprintnya. Masih bisa bergerak belakang. Masalah utama is coming. Lord mencegah base telah dipecahkan para main tim Alter Ego Esports. Mereka sudah kembali tanpa ada Ryzel. Pada for secure, tapi nampaknya kali ini para pemain dari tim Alter Ego mereka masih bisa memukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Untung mereka masih bisa mempertahankan loh. Andai kalau tidak, ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat gimana ya, nggak jelas banget menurut gua. Mungkin gua ya mau nggak mau gua harus berkata itu. Kenapa? Karena tadi menurut gua dengan adanya 2 orang yang manjangin lane, kemungkinan besar di sini artinya adalah dari Alter Ego nggak bakal mau mengadakan kontes. Tapi kenapa Ami maju sendirian dengan begitu banyaknya player dari Aura Fire? Kita tahu lethal counter, retribution untuk dari chance ya bisa banget mendapatkan Karalor untuk adu objektivitas. Tapi kan dia kuantitasnya kalah jauh, Pak. Ya. 1 lawan 5 banget loh tadi. Masalahnya dia masuk juga di saat lotnya masih banyak darahnya. Iya, kenapa? Why? Temennya 2 di atas jauh banget manjangin lane. Karena bakal coba untuk mendorong dari tengah. Dan dia akan coba untuk melakukan sandwich. Dari tadi yang gue lihat ini permainan sandwich dilakukan dari kedua belah tim. Cover yang dilakukan terhadap Vesager ini bagus banget. Dan bahkan belum ada inisiasi terhadap Vesager sekalipun. Menurut gue pribadi yang harus dilakukan di sini adalah dimana caranya monster masuk ke Vesager. Oke, dari tadi sudah coba dilakukan oleh seorang monster. Tapi problem utamanya adalah jangan terlalu lama. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh untuk melakukan flank. Karena waktu yang sangat sempit dimiliki seorang monster. Monster gak punya waktu banyak. Nggak punya waktu banyak. Nggak punya waktu banyak. Dan pilihannya juga bingung, Pak. Mau Vesager atau mau si Kabuki? Dia harus Vesager. Dia harus Pusing. Vesager. Kalau dia ke arah Kabuki itu bakal wasting banget. Kenapa gue bilang wasting? Ada flicker, dia masih punya Nibiru, dia masih punya banyak hal dari seorang Kabuki dan Vesager. Lu bisa menutup Feather Extract. Lu bakal memancing Purify. Jadi banyak banget yang bisa diuntungkan dengan adanya target terhadap seorang Vesager untuk seorang monster. Dan sedangkan itu di sisi sebaliknya, giliran Rasi lah yang harus coba fokus karena seorang Kabuki. Gimana caranya dia dapetin Kabuki? Kalau menurut gue seperti itu. Ini pusing banget sih sekarang pemain dari Alter Ego ya. Mereka emang benar-benar kebagi banget untuk fokusnya, kebagi banget konsentrasinya. Belum lagi Super Minion udah berhasil untuk menabrakkan pastinya dengan AD1. Bestar yang hancur, tapi Lord Camp, presented by Samsung Galaxy S sudah terlihat pula. Sudah standby. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut karena masing-masing XP laner mereka masih memanjangkan lane, masih menghantarkan wave minionnya dan mungkin nanti akan bergabung untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord ini. Tadi lihat Fakitonya juga ingin bermain flanking. Emi seorang diri. Rasi Sena langsung ada satu buah fatal tapi ternyata masih bisa flicker ke arah belakang. Langsung dengan kerugian cukup banyak tapi Alter Ego Esports masih mendapatkan satu buah Lordnya. Godiva hilang begitu saja, dipukul mundur ke arah belakang, mencoba diselamatkan. Masih ada Sakurai. Rasi Sena nomor fatality bahkan lihat fucking damage-nya. Immortality pecah membuat seorang Rasi harus respect dengan apa yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Buset, untuk punya Immortal andai tidak punya tadi akan menjadi satu hal yang sangat wasting sekali, di mana mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu orang dari Aura Fire, di mana mereka punya pula Lordnya, kemungkinan besar mendapatkan keuntungan tambahan. Tapi tadi hampir saja keuntungan yang sudah mereka punya direnggut kembali oleh Aura Fire. Oke. Dengan adanya level counter dan revolution lagi-lagi yang mendapatkan keuntungan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya dari tim Alter Ego mereka coba untuk melakukan secure dan pengawalan terhadap Lord yang mereka miliki. Dengan Lord yang sudah di-enhance kali ini dan Lord yang sudah bisa membuat para pemain dari tim Alter Ego mendapatkan best turret harusnya. Dengan high ground yang dimiliki dari Aura Fire, itu hanya ada best turret saja yang bisa didapatkan. Tapi Ryzel akan coba fokus ke best turret yang sudah dipecahkan, tapi di sisi sebaliknya tidak ada fight tambahan. Karena bukan itu yang dia inginkan. Fight tambahan yang dia inginkan akan ada di Super Minion mid ataupun bottom lane. Numpang lewat doang ya tadi ya, Rasi ya. Numpang perfect match, numpang konsil, memberikan efek
di mana mereka semua pun harus mundur. Tingkat awareness yang dimiliki oleh Aura Fire juga sangat baik sekali. Alter Ego memanfaatkan keuntungan yang udah berhasil mereka ambil. Itu juga sangat luar biasa sekali dengan adanya lethal counter lewat Balmond, retribution yang on point pula. Tapi sekarang Orange Buff akan menjadi milik dari Beatrix-nya. Fataling connect ke arah satu orang. Langsung aja terjadi pagi area tersebut dengan adanya lagi pada di bagian belakang guna untuk bisa melindungi pergerakan pemainnya. Tapi kali ini Beatrix-nya gak kuat lagi. Wow, Kabuki target utama dan itu dia. Mereka kehilangan monster, mereka kehilangan Kabuki dan juga Saga nomor high ground defensive. Hai hilang. Oh my god. Ini sebuah bencana tim Aura Fire. Dan mereka bakal coba untuk mempertahankan sisi tengah dengan ada Nox Drag yang miliki dari seorang Godiva. Memasangkan ke arah di arah tengah. Bahkan di sisi sepalinya. Mereka akan coba fokus ke arah Pesuret. Tapi Godiva gak bisa menang damage yang terlalu sakit dari seorang Raizal. Ini bencana untuk tim Aura Fire game yang pertama. Lihat. Fluffy versus everybody. Can you do it? Fluffy. Clear minion telah dilakukan di arah tengah. Tapi satu minion di arah top lane. Ini akan coba didapatkan. Fatality miss. Tidak ada bisa didapatkan dari Fluffy. Masih punya satu buah immortality. Tapi base terbuka. Dan ini dia. Alter Ego berhasil mengamankan game yang pertama. What a epic comeback from Alter Ego Esports. Oke, ada satu kemenangan utama yang berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. Luar biasa sekali. Victory presented by BCA. Victory presented by BCA.